asdaqal qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang insyaallah majelis ini merupakan majelis yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu perkara yang saat ini sedang ramai pemberitaannya di media massa. Ya. 14 Oktober kemarin kita sama-sama melihat di televisi ataupun di media sosial, yaitu terjadi penggerebekan ya salah satu perusahaan yang bernama PT ITN. Apa itu PT ITN? ITN itu singkatan dari Indo Nusa Teknologi, ya, yang bergerak sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peer-to-peer lending, ya, atau yang menjadi penyelenggara salah satu produknya itu adalah pinjaman online. Ya. Ternyata PT ITN ini dia memiliki aplikasi pinjaman online itu sampai berjumlah 13 aplikasi. Nah, satu perusahaan punya aplikasi 13. Dari 13 aplikasi itu ya, yang berizin hanya 3. 10-nya ilegal. Ya, 10-nya ilegal. Nah, salah satu korban yang sempat kemarin mendatangi secara langsung di saat penggerebekan itu adalah seorang bapak yang anaknya di tahun 2019 itu melakukan peminjaman online dengan nilai hanya sekitar 2,5 juta. 2,5 juta tahun 2019. Nah, di tahun 2021 ini jumlah yang harus dibayar, tahu berapa jumlahnya, Pak? Enggak sampai miliar. Nggak mungkin miliar, berapa? Sekitar di atas 100 juta, Pak. Dari 2,5 juta. 2019 2,5 juta. Di tahun 2021 sudah jadi 104 juta, lebih tepatnya seperti itu. Gimana tuh kira-kira? Stres kayak gitu? Stres ya? Kalau cuma stres aja mending, Pak. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai gantung diri, ya. Ini dia diantara korban-korban pinjol. Ya. Ini saya tampilkan di sini. Nah, jadi yang pertama ada seorang guru TK di Malang, Jawa Timur, ya. Nah, dia juga sama, pernah terjerat ya pinjol ilegal. Bahkan dia harus kehilangan pekerjaan lantaran terjerat pinjol sampai dengan nilai 40 juta. 40 juta itu dari 24 aplikasi. Nggak berasa. Ya. Jadi memang begitu, Pak.
orang-orang yang sudah masuk dalam jeratan pinjol itu biasanya dia tidak cukup hanya menggunakan satu aplikasi pinjol, ya biasanya banyak. Kalau udah satu ditagih gak punya duit gitu ya, mau bayar bingung, akhirnya pakai aplikasi pinjol yang lain, terus begitu. Nah, model semacam inilah yang menyebabkan orang yang awalnya minjam duit cuma 2 juta itu bisa tagihan sampai ratusan juta. Ya, ya ini seperti yang contoh guru TK Malang ini. Awalnya dia cuma minjam berapa? 500.000. Ya, dari 5 aplikasi dia pinjam 500, total berapa? 2,5. Ya, tapi sampai akhirnya dia mencapai 40 juta hanya dalam beberapa bulan saja ini kejadiannya, karena ini baru ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada seorang guru honorer di Semarang. Ini juga sama, guru honorer top TK juga sama. Gara-gara apa? Ya pinjaman online yang nilainya hanya 3,7 juta. Sekarang kan guru TK itu punya kewajiban Pak ya, punya kewajiban untuk menyelesaikan S1. Jadi kalau seandainya dia nggak sampai S1, maka kedudukannya sebagai guru TK itu terancam. Ya. Makanya dibela-belain tuh guru TK yang gajinya cuma 300.000 sebulan, betul kagak? Gimana Bu Ari, betul kagak Bu Ari? Berapa? 300 sampai 400? Ya, dipaksa untuk menjadi S1 sarjana, ya. Lagi mana duitnya, dari mana? Buat makan aja kagak cukup, gitu kan? Buat makan aja nggak cukup. Dipaksa suruh kuliah lagi S1. Ya. Nah, ini yang akibatnya banyak di antara guru TK yang masuk dalam perangkap jebakan Backman ini. Ya, masuk pinjaman online. Ya, dapatlah dia pinjaman. Ya. Nah, yang pada akhirnya itu ya dalam waktu sekian bulan saja dia harus membayar hingga 206 juta Pak. 206 juta ya. Tuh dari 5 berapa tuh ya, dari pinjaman 3,7 juta. Sebenarnya dipinjamnya 5 juta, tapi dia cuma 5 berapa? 3,7 juta. Dia menggunakan aplikasi itu sampai 24 aplikasi. Ngeri Pak ya. Kemudian ada lagi ini. Nah, ini seorang PNS, ini lebih tragis lagi Pak ya. PNS di Boyolali lebih tragis ya, sampai 75 juta ya. Itu meminjam 900.000, cuma 900.000 ya. 27 aplikasi pinjol yang berbeda. Cuma kejadiannya belum lama kan berarti ya, Juni 2021, berarti berapa bulan berarti? 4 bulan. Juni, ya 4 bulan Pak. Dari 900.000 sampai 75 juta. Nah, ya. Ketiga. Lalu yang keempat ini. Yang ini kejadian yang sangat tragis, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Yaitu ada seorang pegawai honorer ya, yang namanya pegawai honorer, gajinya horor, ya kan? Masuklah dia dalam perangkat pinjol ini juga, sampai dia itu gantung diri Pak ya, gantung diri. 20 Agustus 2021 gantung diri gara-gara pinjol ya. Ya, kemudian ketika itu ditemukan wasiat yang berisi apa?
permintaan maaf kepada orang tuanya karena dirinya terjerat hutang. Dan dia berpesan agar sepeda motornya dijual untuk melunasi utang-utang pinjolnya dia. Allah, nggak cukup ya Pak ya? Motor cuma 5 juta Pak. Kemudian yang kelima, ada lagi nih. Ini pegawai bank. Ini geblek ini. Ya. Pegawai bank kena bahkan pinjol, ini geblek. Hah? Iya. Ya. Pegawai bank di Bojonegoro terjerat utang pinjol, ya, nekat menghabisi nyawanya dengan cara gantung diri pada tanggal 23 Agustus. Berarti di bulan Agustus itu udah 2 orang itu, dari tanggal 20 sampai 23, 2 orang ternyata gantung diri gara-gara pinjol. Ya. Nah, jadi ini semua sebagai peringatan Pak. Ya, ini semua sebagai peringatan buat siapa? Buat orang-orang yang selama ini ngeyel, dikasih tahu sama Allah, ya jangan deketin riba, ya jangan kamu melakukan praktek riba. Ini nih akibatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuru yaumal qiyamatil a'ma. Tuh. Ya, Allah sudah mengingatkan kita, ya, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, ya, yang berpaling dari peringatanku, maka dijamin, dipastikan hidupnya akan susah. Ya, oke, hidupnya akan susah. Ya, ini kayak pelaku pinjol ini, ya, membuat hidupnya menjadi pada benjol gitu ya. Gara-gara melakukan transaksi pinjol, hidupnya jadi pada benjol. Ya. Baik. Dijamin Pak, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka dijamin hidupnya pasti akan susah. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Bapak sekalian, ini bahaya kita menggunakan pinjol Pak, agar kita jangan terjebak ini. Yang pertama, pinjol ini Pak, bunganya yang sangat tinggi. Bunganya yang sangat tinggi. Ya, berapa kira-kira bunganya? Itu per hari dendanya bisa 50.000. Dendanya. Kalau bunganya rata-rata antara satu aplikasi dengan aplikasi yang memang berbeda. Rata-rata itu sekitar 1 hari 0,5%. Minimal itu 0,5%. Bayangkan kalau 1 hari 0,5%, sebulan berapa? 15%. Sebulan 15%. 12 bulan berapa persen? Dikalikan aja lah tuh. Hampir 100 kan. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan. Ya. Beberapa waktu yang lalu seorang teman baik saya waktu SMP datang ke rumah. Dia niat pinjam uang ke saya. Sir, aneh lagi kesusahan nih. Kenapa? Pinjam duit ke ente. Ente mau pinjam duit berapa? Ya, agak banyak jumlahnya. Berapa? 80 juta, Masya Allah. 80 juta. Iya. Karena dia tahu saya suka ngereditin barang gitu ya. Kalau dipikir saya duitnya banyak kali, amin gitu kan. Saya mah aminin aja deh. 80 juta.
Saya nggak mau langsung ini kan, saya tanya langsung, loh memang ente kenapa kok bisa sampai punya utang 80 juta? Dia teman saya ini, dia punya usaha, yaitu usaha isi ulang voucher handphone. Jadi ada beberapa provider itu, ya dia punya. Nah, jadi ada yang menawarkan ya pinjaman online dalam bentuk permodalan. Ya, kan harus ada deposito Pak ya, harus deposito. Kalau mau jadi pengusaha ini kan hasilnya harus deposito. Nah, jadi dia menyiapkan deposito satu hari itu 1,5 juta. Satu hari 1,5 juta. Ya. Nah, dari 1,5 juta itu kewajibannya kecil Pak. Sehari cuma bayar 15.000. 1,5 juta sehari 15.000. Kalau dalam otak bisnis kita, ya kalau kita dikasih duit 1,5 juta sehari, dia cuma punya kewajiban bayar 15.000. Kira-kira sanggup nggak udah untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 15.000? Nih saya tanya udah nih pelaku pasar ini. Sanggup? Pak Ustadz Khair, sanggup nggak? Sanggup, 1,5 juta, cuma kewajiban 15.000 sehari, sanggup. Ya, dari 1,5 juta mungkin bisa dapat 50.000, 60.000, bahkan 100.000 bisa dapat itu. Ya, dapat 100.000. Kan logika sederhana ya, kecil 15.000 itu dari 1,5 juta. Tapi coba Bapak pernah, kalau Bapak hitung berapa persentasenya itu? Berapa? 1% per hari, sama aja bunganya berapa? 1%. 1% kayak 30 hari, sebulan 30%. Kali 12 bulan berapa? 30% kali 12 bulan berapa? 360%. Setahun 360%. Ya, gimana nggak stres Pak? Ya, hampir setiap bulan mereka berpikir gimana caranya, nggak berasa Pak. Ya, bunga sangat tinggi sekali. Yang kedua, bahaya menggunakan pinjol itu resiko kontaknya bocor. Ya, nomor telepon kita itu beresiko bocor, sehingga kita nelfon itu bisa